dari 3 nih, kenapa biola lu jadi memilih untuk ya sekarang kan ibaratnya lu image lu emang main biola gitu. Walaupun lu bisa main piano. Ya, kenapa biola? Karena Akhirnya lu seriusin gitu. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat terus. Dan juga mungkin ada beberapa kebiasaan yang agak beda nih ya, karena ini kita udah masuki zona new normal nih kalau kata orang-orang nih. Ya, semoga semua teman-teman di rumah tetap sehat-sehat dan juga tetap menjalankan aktivitasnya dengan baik. Gimana teman-teman udah nonton episode-episode Serundeng sebelumnya? Gue harap itu bisa menginspirasi kalian, bisa memberikan masukan-masukan positif juga buat kalian semua. Gitu ya. Dan di episode kali ini gue kedatangan senior gue. Ini udah pasti senior gue. Udah pasti banget dia senior. Gue gak bilang dia tua, tapi dia dewasa. Ya, dia ini bukan sempat, sampai sekarang pun masih mewarnai dunia musik profesional. Dan juga mungkin bidang spesifikasinya dia lagi di dunia orkestra nih. Namanya udah sangat-sangat melejit buat teman-teman yang tahu. Mungkin dan juga buat teman-teman yang gak tahu pun namanya gak terlalu melejit. Mukanya melejit. Dia selalu ada di jalan-jalan beberapa tahun lalu. Sampai sekarang pun masih ada sisa-sisanya lah katanya. Dan pasti teman-teman tahu banget nih, ini soalnya di angkatannya beliau ini dia menjadi kalau dulu bahasa Indonesia istilahnya bunga desa ya, bunga desanya para musisi-musisi gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran siapa dia, oke, teman-teman lagi ada di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Episode kali ini please welcome Ava Victoria. Keren, gimana opening gua? kembang desa ya? Iya dong. Mekar dong gua. Betul. Alhamdulillah. Ya, ini dia Kak Ava dulu. Ava Victoria, Ava Camila, Ava Dianti. Apa sih lu? Apa-apaan? Wow, apa-apanya dong ya. Iya, apa-apanya dong. Ya, lu lebih senang dikenalnya sebagai Ava apa? Ava Victoria aja. Ava Victoria ya. Kalau misalnya mau nyebutnya Ava Biola kan Ava Biola cuma satu Avanya. Iya juga sih, iya benar kan? juga ya, benar-benar. Oke, jadi teman-teman ini dia Ava, gue panggil Ava aja. Biasanya soalnya gue panggil Kak karena emang beliau tuh di atas gua. Oh, enggak. Walaupun mukanya muda ya, tetap muda loh kan mukanya. Menyerap Saripati ABG. Wah, teman-teman mau tahu ABG siapa aja? Teman-teman boleh komen di bawah sini. Ntar kita akan bikin sesi tanya jawab tentang ABG-nya apa. Nah, tapi itu nanti aja. Oke, kita akan ngobrol. Oke. Ya, thank you ya udah datang ya di Serundeng ya. Makasih sama-sama. Keren nih. Kayak bukan lu nih. Lu tahu kan Gemini? Iya. Bisa jadi siapa Bisa aja. tuh, keren. Jadi kebetulan nih, ini intermezzo dulu sedikit. Kebetulan nih gue sama bintangnya sama dia nih. Jadi kita saling mengerti aja ya. Oke, Kak Ava. Nah, jadi ini gue bikin Serundeng ini juga biar bisa memberitahu ke teman-teman, menginspirasi. Maksudnya kalau ada teman-teman yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin masih sekolah terus kayak, aduh gue pengen jadi musisi nanti kayak gitu. Setidaknya mereka ada gambaran tuh dunia musik kayak apa sih? Nggak. Kalau zaman dulu kan kita orang tua atau kalangan-kalangan di atas kita tuh mikirnya asumsi kan. Musisi inilah, musisi itu, musisi. Sekarang kan mereka udah bisa ngelihat nih musisi sekarang. Siapa bilang? Oh enggak juga masih ya? Masih ada. Oh masih. Nah ya makanya nih kita bisa bikin. Jadi biar dia ngasih tunjuk ke orang tuanya. Kita musisi bisa hidup bener kok. Ya beda-beda sih benernya ya. Beda ya. Tergantung. Gitu. Nah ini yang gue selalu tanyain ke bintang tamu gue. Oke. Awalnya gimana sih lu bisa mengenal dunia musik dan juga ya akhirnya bermain musik gitu. Awalnya ceritanya gimana? Ini mesti serius ya? Enggak juga, selalu aja. Oh iya udah. Serius-seriusnya adalah gue dijebak nyokap. Oh, oke. Umur berapa waktu itu ya? Kelas 6 tuh umur berapa sih? 12. Ya 11, 12 lah. 12 ya? Iya. Iya 12, 12. Iya. Terus Dijebaknya gimana? ya disuruh les dulu. Oh. Lu. Kamu enggak Gaul banget malu. Kalau itu bokap gua. Oh iya. Gitu. Kamu enggak mau ini les musik gitu. Mau gitu. Habis itu gua daftar sendiri kan. Waktu itu gua awalnya mulai dari piano, biasa standard ya kan. Terus habis itu tahun kemudian temennya nyokap gua buka sekolah musik. Oh, oke. Ibunya Rai. Oh, Rairan. Iya. Oh, oke. Ibunya Rai itu buka sekolah musik. Kebetulan bokapnya Rai itu teman kantor nyokap. Iya benar. Oh, oke. Habis itu gitu biasalah kan. Nyokap gue yang kayak, "Kamu enggak mau les biola?" gitu kan. Oh, oke. Kagak, ngapain gitu. Oh, gitu ya. Karena udah les piano Iya, udah les kan. piano. Les piano aja udah kabur-kaburan kan. Oh, tetep ya. Tetep. Itu enak tahu les biola gitu.
apa enaknya gue gituin kan. Ya enak aja gitu, alatnya masih ini zaman dulu itu tuh masih jarang banget kan yang les biola. Terus gue kayak nggak mau ya udah besoknya tanya lagi. Yakin nggak les biola? Teror mirip lu sih kayaknya nih. Teror tuh. Seminggu sampai akhirnya gue nyerah. Ya udah deh, terserah deh lu mau ngelesin apa, terserah deh ibu mau ngelesin apa gitu. Ya udah les biola lah gue. Dari les biola itu ternyata untungnya tuh si sekolah musik itu tuh dia lebih ke yang menjadikan lo tuh sebagai ensemble. Bukan sebagai solis. Jadi kayak emang kelas pertama itu kayak bertiga, berempat, terus habis itu dia tuh kayak ada apa namanya, konser kayak home concert gitu. Tiap 6 bulan sekali, setahun sekali ada gitu-gitu kan. Jadi serunya buat gue karena gue suka sekali cari temen, keramaian ya. The more the merrier ya kan. Jadi gue seneng datang terus sampai akhirnya ya udah les di situ jadi betah, terus adik gue juga dilesin di situ jadinya. Ya udah sampai sekarang. Sekarang jadi main. Tapi sambil lu main les biola itu lu piano lanjut atau? Lanjut. Lanjut. Jadi dua tuh ya. Jalan terus perjalanan terus tahu-tahu nyokap gue ngejebak lagi. Tahun-tahun 2002-an. Kamu nggak mau les vokal? Wow, keren. So many gitu kan. Banyak juga ya gitu. Les matematik iya, les biologi iya, les apa. Makanya dia pinter banget. Jadi teman-teman kalau ketemu di jalan bisa langsung tanya, "Kak, ini kali ini berapa?" NaCl tuh. Keren. Kak, kimia. Astaga. Oke, terus. Ya udah gitu. Akhirnya jadi jalanlah tuh 3 les itu. Terus gue nanya sama nyokap gue, kenapa sih ibu pada waktu itu kok nyuruh gue les tuh banyak banget gitu. Adik gue juga disuruhnya les nari. Untungnya gue nggak disuruh les nari ya. Untung. Gue nggak bisa, nggak lentur. Gitu kan. Terus itu gue nanya gitu. Ternyata nyokap gue bilang, iya alasan ibu terus kalian bikin kalian sibuk itu biar jauh dari narkoba. Wow. Sebuah tujuan yang mulia. Tapi bisa jadi itu bisa mendekatkan juga dengan narkoba ini. Oke, wow, oke. Ngejauhin dari yang biasanya kan pada waktu SMP, SMA tuh kan kayak Taman Ria Senayan, nggak tahu ya angkatan gue ya. SMP, SMA lu kan beda. Iya. Sampai SMA gue. Iya, lah. Gitu-gitu kan masih lagi heboh tuh yang kayak lounge terus ya tempat-tempat dugem banget kan gitu. Gue tuh kayak nggak ada waktu untuk ngedugem. Jadi begitu sekalinya waktu itu dugem tuh selalu sama Ardi. Oke. Ardi itu siapa sih Ardi? Entar kita ada fotonya di sini ya. Foto dia makan buah. Adalah pokoknya seonggok makhluk. Ada. Ardi itu adalah gitaris 10 to 5 teman-teman. Ntar kita akan ngobrol juga sama dia. Seonggok makhluk yang sangat mengganggu hidup gua. Oke. Jadi dia yang pertama kali apa tuh? Ngajak lu dugem? Enggak, tapi biasanya kakaknya yang suka pergi. Terus habis itu kan karena dia laki-laki seorang diri ya, jadi suruh nemenin, terus dia gerek-gerek gue lah gitu kan. Itu yang ada gue cuman di bar duduk doang mengamati, terus gue nggak paham ini apa ini? Kayak bukan gue nih. Bukan gue gitu. Iya, keren. Nah, jadi gila berarti lu dari kecil tuh udah musikal banget ya, tanda kutip ya, maksudnya lu menjalani banyak kegiatan bermusik gitu ya. Iya, dipaksakan. Nah, dari 3 nih, kenapa biola lu jadi memilih untuk ya sekarang kan ibaratnya lu image lu emang main biola gitu. Walaupun lu bisa main piano, lu bisa. Gue gak pernah denger lu nyanyi sih. Jangan. Ya, kenapa biola? Karena akhirnya lu seriusin gitu. Kalau pada waktu itu tuh kan orkes masih belum semerbak sekarang ya. Terus habis itu pemainnya juga masih belum sebanyak itu. Oke. Jadi kayak kesempatan lu untuk kalau waktu itu akhirnya gue nego sama nyokap gue akhirnya berhasil karena nyokap gue ngasih pemikiran bahwa gini, lu kalau main piano dalam satu band lu cuma dibutuhin 1, paling tidak 2. Kalau lu main di orkestra lu cuma dibutuhin 1. Ya kan? Piano. Benar, piano. Kalau misalnya lu main di chamber, kemungkinan lu nggak dibutuhin. Tapi kalau main biola, lu dalam satu orkes lu bisa ber-50, ber-30. Kesempatan lu akan lebih besar. Gitu. Makanya gue akhirnya ya udah deh gue coba tekunin si biolanya itu. Untungnya nggak tahu kenapa jalannya ya emang gue dari si sekolah musik itu gue jual beli biola kan antar antar pemain kan. Kalau misalnya lu beli di toko tuh nggak biasa aja biasanya. Karena biola yang makin lo gesek itu malah yang makin bagus ya kan. Jadi belinya sama pemain. Nah gue tuh kebetulan belinya sama pemain-pemain yang udah profesional. Pemainnya Theo pada waktu itu gitu. Terus akhirnya gue kenal sama mereka. Jadi begitu ada
apa ada main atau ada apa segala macam, mereka tahu gue, mereka yang rekomendasiin gue. Oh gitu. Nih aja nih ada anak Jakarta gitu. Iya gitu ya, keren. Nah ini jadi buat teman-teman tadi, ini yang mungkin agak sedikit kurang tahu. Biasanya kan orang apalagi misalnya masih sekolah ya identiknya sama ya main gitar, main drum, main keyboard. Nah yang tahu tentang instrumen violin atau biola dan teman keluarganya nggak banyak gitu. Jadi tadi seperti yang disebutin TO itu Twilight Orchestra, itu adalah orkestra milik Om ADMS, ya kan. Nah jadi gue juga baru tahu tuh sistem jual beli antar player itu, antar pemain itu. Iya, antar pemain. Itu wajar banget ya, sangat lazim ya. Oh gitu. Itu kayak gitar ya berarti ya. Maksudnya makin lama makin kayunya makin bagus makin gitu, suaranya makin bagus. Oh gitu teman-teman yang mungkin kan tiba-tiba aduh kayaknya gue nggak, mungkin dia belajar gitar tapi kayaknya bukan gitar ya, gue apa ya. Nah mungkin instrumen biola bisa jadi solusinya. Ya kan? Ada temen gue yang dia tuh sukses sebagai pemain perkusi, namanya Mas Sonyol. Padahal pada dulunya dia diisi itu dia malah justru mayornya itu flute. Oh gitu. Iya. Tapi jadi malah perkusi ya. Gitu, malah keluarnya malah jadi pemain perkusi gitu. Jadi ada penyesuaian dari ya lo ini aja cari-cari aja ya. Lebih enaknya di mana. Iya benar. Dengan tadi juga pertimbangan nyokap lu sih sebenarnya tadi yang kemungkinan ini pakai ilmu ini ya, kayak ilmu perbandingan ya, ilmu statistik ya, ilmu kemungkinan. If. Gila keren banget. Oke, nah habis itu ini menarik nih. Gue tadi penasaran gara-gara lu bilang nyokap lu. Emang nyokap lu ada background musisi? Oh, tentu tidak. Dia nafas aja fales. Nafas fales, keren. Iya. Gitu, soalnya adek lu kan maksudnya di sekolahin di ini, walaupun dengan alasan tadi jangan narkoba, biar nggak deket sama hal-hal negatif. Iya, maksudnya mereka nggak musisi ya? Bukan. Bokap nyokap. Kalau nyokap gue tuh lebih ke kayak apa ya namanya, dendam pribadi. Karena dulu tuh dia pengen banget bermusik, tapi sama yang gue nggak boleh. Oh. Biasa orang lama kan ya. Orang lama ya. Lu ngapain ngabisin waktu lu main musik. Sedangkan lu bisa jadi dokter, lu bisa lu jadi apa, bisa jadi insinyur deh, apalah gitu-gitu. Jadi nyokap gue tuh kayak dendam yang kayak, oke, gue nggak bisa, anak-anak gue harus. Gitu. Oh gitu, iya benar-benar. Itu biasa sering terjadi ya. Maksudnya impian orang tua gitu. Lumrah ya, oke. Nah, ini agak spesial nih karena nggak semua. Karena kemarin gue ngobrol sama musisi, sama sound engineer. Nah, kalau ke orkestra tuh gimana sih sistemnya biar bisa masuk? Karena kan ya lingkupnya sebenarnya nggak sesimpel kayak kalau ngeband. Kan ngeband ya tinggal lu bikin band jadi ngeband. Kenal ini, masuk band ini, bikin reguler, bikin apa segala macam. Nah, kalau orkestra tuh gimana sih Kak? Sistemnya kok jadi panggil Kak? Gimana sih Pak? sorry. Gimana itu sistemnya, maksudnya lingkungannya sehingga lu bisa masuk akhirnya gitu pertama kali gimana masuk ke orkestra? Oke, sebagai rakyat jelita dulu ya berarti ya. Iya, sebagai rakyat jelita kan masuknya kan. Waktu itu gue masuk itu di pertama kali tuh sebenarnya 2002 tuh di Widya Kristianti. Terus itu sih karena waktu itu dia bikinnya orkesnya cewek semua. Semua, biasanya buat Hari Kartini lah atau apalah gitu kan. Nah, Mbak Wit itu. Nah, itu juga gue dapetnya dari guru gue. Oh, dari guru lo. Dari guru gue yang rekomendasiin. Udah ini aja yuk, ikut yuk, nyobain gitu kan. Ya udah nyobain segala macam sampai akhirnya gue dikasih waktu itu ada Mas Andi Bayo, kebetulan lagi deket nih sama Mas Andi. Karena deket apa nih? Enggak, maksudnya lagi sering nongkrong. Kalau Mafa hubungan deket tuh harus diperjelas. Bukan gua. Bukan gua. Jadi adalah sebuah kakak angkat gua lagi pacaran sama dia gitu kan ya. Jadi gua kenal lah nih sama dia. Nah, Mas Andi tuh waktu itu lagi produksi. Ya enggak? Ada penasihat lo ya. Iya. Lagi produksi, terus dia, Pak, aku mau ngetes kamu dong rekaman biola yuk gitu kan. Ngetes ya tuh. Iya, dites dong. Gue mah enggak apa-apa, tes gitu kan. Ayo mas gitu. Aku juga pengen nyobain nih gimana sih rekaman gitu buat album, single waktu itu, buat single. Terus ya udah, oke, kamu datang guys sini. Oke, gue datang jebret gitu. Dia tuh enggak ngomong kalau gue rekamannya sama string quartet juga yang udah biasa. Biasa ngetes. Lain satunya orkes Jakarta nih ya si mas ini gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue dateng, terus mas itu dateng, terus gue yang kayak, Mas, lu serius aja lu, gue disuruh take sama mereka, lu gila kayak gue nggak pernah nge-take lu sama sekali, gue belum pernah, baru live gitu doang gitu kan, belum pernah nih gue sama sekali gitu. Udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Ternyata di belakang juga ada brief lain, si mas itu pas ngeliat gue kayak, siapa tuh anak baru gitu, kalau bikin lama kita keluarin ya, iya gitu, keras, ada keras ya, air keras, gitu. Terus habis itu gue yang kayak,
Tapi Mas Andi pada masa itu nggak ngomong ke gue kalau Mas itu ngomong gitu kan. Ya udah, pas gue keluar kenalan lah, halo Mas Gigi. Ternyata salah satunya itu tuh yang gue sering banget beli biolanya dia, gitu. Si Mas Helmi inilah pokoknya. Gue sering banget beli biola sama dia. Terus habis itu kita rekaman, jadi kan berlima rekaman set. Gue tuh belum tahu kalau misalnya rekaman string itu lu main biola 1 dan biola 2 barengan. Iya, maksudnya dua-duanya lu mainin gitu kan. Itu lu nggak. Jadi bukan yang lu main biola 2-nya aja udah gitu. Pas sectional lu main biola 2 juga enggak. Pas sectional lu tetap biola 1 biola 2. Biola 1-nya kan lumayan gitu kan. Ya udah. Untungnya mas-mas itu tuh lumayan sabar sama gua kayaknya. Gitu. Sampai akhirnya gua bertahan lah sampai terakhir, sampai take terakhir. Nah, dari situ abis itu akhir tahun tuh ada konsernya Magenta. Pas di konsernya Magenta, gua tuh hoki, kayaknya sih hoki aja ya, karena pas di konser Magenta itu ada satu personil biola yang mendadak dia harus mengundurkan diri karena harus ngurus anaknya. Anaknya sakit. Bingung kan, nyari-nyari lah. Ini siapa ya gitu yang udah di Jakarta, karena pada masa itu musisi Jogja belum banyak yang ke Jakarta. Mereka ke Jakarta kalau main doang. Iya, masih kalau main doang. Sedangkan itu gua itu tuh udah tinggal kayak 3 hari lagi menuju konser. Deket gitu kan. Ya. Akhirnya si Mas Helmi ini ngerekomen lah nama gua. Rekomen nama gua, terus akhirnya gua masuk lah ke situ. Ngejar lah 3 hari itu kan. Main lah akhirnya sama Magenta. Dari situ akhirnya kenal lah sama Bu Poy, sama Mas Andi. Dan mungkin karena gua udah paling muda tuh ya. Bersinar. Iya. Benar-benar paling sering nongol ya di kamera ya. Dari Jakarta, yang lain bener, Jogja. Iya, bener. Ya, yang kalau mereka ngobrol semua gini. Ini artinya apa anjir? Iya, roaming. Nggak tahu. Gitu, terus ya udah akhirnya gue main sama Magenta dari situ terus idol segala macam gitu. Terus tahun depannya baru gue ikut EG. Sama EG tuh pas Kus Plus bersaudara. Salut Plus. Udah tuh main lah set. Dari situ mulai kan ke beberapa. Akhirnya gue tuh nggak pernah les aransemen, gue nggak pernah les komposisi. Yang teori musik lah jelek banget lah gue pokoknya. Gitu. Terus habis itu cuman akhirnya gue nekat itu tuh ya itu setelah jadi rakyat jelita itu ya. Harus jadi rakyat jelita itu, terus gue waktu itu pernah yang kayak Magenta bikin Magenta Chamber Girls, harus ada satu pimpinan gitu. Terus habis itu gue coba maju untuk ngaransemen kuartet gitu-gitu dulu nih mulai dari kecil-kecil gitu. Kuartet gimana? Awalnya juga nggak berani, jadi minta nanya ke Mas Alvin, ke Mas Guntur, nanya-nanya yang udah biasa gitu kan. Ini gimana sih gitu. Ya udah lu mah nekat aja gitu kan, ibaratnya kan gitu mereka. Nekat aja udah, nggak usah dipikirin harmoni dulu, yang penting kuping lu enak gitu. Ya udah, terus cobain itu masih sekeluarga string. Masih yang gua pahami ya kan. 2012 gua ditelepon sama Iva. Iva Fahir. Iva Fahir. Lu mau nggak jadi ini ngemdiin musikal? Wah lu gila lu, gue dari kelas 1 SD loncat jadi SMP dong nih gitu kan. Ya udah nekat aja, gue juga belum pernah gitu kan. Oh lu belum pernah? Iya ya udahlah nekat aja bareng gitu kan. Ya udah gue iyain. Iya, pas gue iyain gue baru tahu kalau prosesnya itu cuma 3 bulan. Wow, singkat ya. Dari nol ya. Dari nol, lu mesti harus nungguin lagu jadi yang Iva sama Mala kerjain baru gue bisa ngorkestrasi. Yang mana waktu itu jadinya gue cuman bisa efektif ngerjain sebulan. Ya udah lah nekat. Nekat lah gitu. Belum ada AVO waktu itu pokoknya. Jadi masih bareng, masih yang orkesnya Iva Mala gitu. Ngerjain, alhamdulillah lumayan nih bisa nih gitu. Dengan ya itulah nggak tidur apa segala macam gitu. Masih banyak kekurangan. Waktu itu gua lagi akhirnya setelah pas si proses itu gue minta tolong ke almarhum Alvin Lubis. Gitu dia kayak, Mas, aku boleh nggak di guide gini. Ya udah, lu main aja ke ini gue, studio gue gitu. Jadi itu gue sering tuh bolak-balik ke studio Mas Alvin sampai jam 2 pulang. Di Radio Dalam ya? Iya, Radio Dalam. Terus habis itu balik lagi ke situ, besoknya jam 2 baru pulang lagi gitu. Cuman buat gue nggak bisa ngajarin lu nih, tapi gini aja, gue ngerjain satu, lu liatin gue ngerjain, terus besoknya lu cobain, terus lu kasih ke gue. Ntar gue ngecek, gitu. Keren. Prosesnya dia tuh kayak gitu.
Ya udah akhirnya jadilah tuh pentas. Lumayan, alhamdulillah layak pentas. Layak pentas ya. Bukan layak pentas. Project pertama ya. Project pertama tuh jadi orkestrator ibaratnya. Ya udah dari situ mulai nyobain yang lain kayak apa sih, gue bikin Tresna itu juga jebakan Batman kan. Dari yang orkestrasi doang ke si musikal Tresna itu 2 tahun itu gue harus jadi komposer yang dari benar-benar dari tulisan naskah harus jadi lagu, libretto apalah resitatif naon-naon gitu. Wow. Ambisius. Tapi itu gue belajar, maksudnya kayak mengamati lagi dari yang sebelumnya gue pernah terlibat di Laskar Pelangi, Om Erwin. Jadi paling nggak gue tahu yang kayak musikal tuh lo harus nyanyi tapi harus kelihatannya lo bercerita ngomong, gitu-gitu kan. Kayak ya udah pokoknya apa yang gue ambil, apa yang gue terapin itu apa yang gue dengar dan apa yang gue lihat. Gitu ibaratnya tuh kayak gitu. Kalau musik gue ada mentornya. Tapi kalau untuk bikin musikal gue kagak ada mentornya sama sekali gitu waktu itu. Ya udah nekat aja. Jadilah nih si Tresna walaupun kayak judulnya jadinya bukan musikal. Judulnya tuh teater musikal karena masih 50-50. Gue masih belum berani semuanya gue musikin gitu. Udah habis itu dari kejadian yang sama Iva diajak di Bawang Merah itu ternyata bikin Naura jadi kok gue suka ya sama lagu-lagu ini. Gitu. Jadi mulailah di approach sama Baldi sama Nola sama Naura. Nah 2015 itu akhirnya mereka, Pak gue mau bikin konser sama lo harus bikin orkes. Oh itu awal cerita Avo ya? Ya dari situ yang lo mesti bikin orkes. Siapa udah bikin orkes gitu kan. Gimana caranya nih gitu kan. Terus habis itu bisa, lu mah bisa bikin orkes. Udah ini aja bikin nama orkes gitu. Nyarilah, gue nggak mau namanya Ava Victoria Orkestra ya. Bu, ini banget, gue egois banget gitu kan. Nggak mau pakai nama gue gitu. Udah mau kemana-mana. Toto mereka, udah gue patok Ava Victoria Orkestra. Oke, terserah. Gitu doang. Jadi itu ya. Jadi teman-teman mau tahu Ava Victoria Orkestra ada Instagramnya? Av Orkestra. _orkestra. Orkestra itu ada tuh. Jadi teman-teman bisa lihat. Berarti itu 2015 ya? 2015 pertama kali kebentuk ya. Nah, ini gue mundur sedikit nih, ini menarik. Lu berarti termuda waktu itu di Magenta. Jadi 18 tahun. 18 tahun itu tahun berapa tuh? Nggak usah disebutin lu ntar kelihatan. Ketahuan dong. Jadi 18 tahun aja. Jadi buat teman-teman yang merasa aduh gue masih muda nih, gue nggak berani. Ya jangan takut, nih Ava aja 18 tahun loh. Apalagi sekarang kan anak kecil, anak muda tuh udah pada set gitu kan. Makanya itu alasannya gue mundur ke belakang panggung. Itu alasannya. Iya kan? Iya, keren. Gitu. Nah, ini lu boleh share sedikit ya Kak? Ya jadi Kak, ya udahlah gue terbiasa gitu Kak. Gimana perasaan lu waktu itu? Kan lu paling kecil, terus lu, dan ini orkestra gitu loh. Lu ada di lingkungan yang istilahnya ya mas-mas dan om-om mungkin. Itu gimana lu waktu itu? Kalau gue sih lebih ngerasanya gue deg-degan. Gue takut salah, nervous gitu. Nervous pasti ya. Mau bukan yang malah jadinya congkak ya. Iya kayak gue paling kecil nih. Iya, bukannya kayak nyet gue udah di orkes ini. Lo di mana gitu. Dan lu langsung Magenta ya waktu itu ya. Magenta Orkestra itu adalah orkestra milik Mas Andi Rianto. Gitu. Dan tahun 2000 Idol tuh 2001 2004 Idol pertama itu orkestranya beliau sampai 2000 berapa tuh Idol? Iya 2009 2010 gue lupa. Ya pokoknya sampai Idol keberapa lah itu Mas Andi Rianto itu namanya sangat mencuat dan Ava Victoria ada di dalam situ teman-teman. Oh my god. Terus gimana lu sebagai yang paling kecil gitu perasaannya? Perasaannya gimana? Gue tuh anak kecil manis tahu waktu itu. Manis waktu banget waktu itu. Sampai sekarang juga gue masih manis. Bisa 2 kan? Kan Gemini. Kurang kalau 2, 10. Wow, keren. Oke, terus gimana lo? Ya gitu aja. Maksudnya kayak coba untuk menyesuaikan. Kalau misalnya si mas-masnya kayak manggil, ngobrol, ya mereka mau bahasa Jawa kayak kan. Bahasa kedua musik kan bahasa Jawa kalau di Indonesia. Bukan Itali. Kalau di luar kan Itali apa Jerman, ya kan. Kalau di sini Jawa. Iya. Bener. Bilang waktu itu yang paling nyebelin gue, yang paling ngakak tuh ini loh, ini mainnya bukan di slur. Biasanya kan lu ngomongnya kan di legato, slur gitu. Itu di Thai.
Wow, bau dong. Wah. Ditai. Oke, mereka gitu ngomongnya. Iya. Jadi ada beberapa penyesuaian yang harus lu sesuaikan ikut kebiasaan mereka ya. Ember. Sampai sekarang gue kalau mencoba untuk ngomong Jawa sama mereka mesti diketawain kok. Oh iya, masih tetap belum sempurna ya. Kamu nggak cocok. Ya udah, aku gitu doang. Gitu. Berarti zaman dulu itu ya mostly berapa persen itu udah pasti dari Jawa lah, maksudnya Jogja apa segala macam yang orkestra yang ke Jakarta ya? Orkestranya semuanya Jogja. Oh semuanya ya? Semuanya dari isi Jogja. Oh rata-rata. gitu. Isi Jogja, kalaupun toh ada isi yang lain kayak isi Salatiga. Ya? Salatiga ya? Ada banyak, ada Medan. Oh iya ada Medan. Gitu-gitu. Cuman mostly di Jogja tuh dulu tuh pas TO tuh kalau nggak salah nyari 90%-nya deh. Oh iya. Iya. Wow. Gitu. Benar-benar kayak gitu. Agak susah sih, agak lumayan susah buat gua masuk gitu karena kalau misalnya sama yang mas-masnya mereka baik ya. Iyalah udah pasti gitu kan kayak gua berasa anak gitu kan. Nah, sini nak gitu kan. Iya. Tapi sama si mbak-mbaknya tuh kayak ada, gue ngerasa kayak ada, waduh ada anak Jakarta nih yang masuk gitu, mulai gitu-gitu. Cuman akhirnya ya coba dikit-dikit kayak hai mbak, hai ini gitu terus. Iya. Kan? Untung lu Gemini sih. Gitu kan. Iya. Jadi ya alhamdulillah lumayan lancar lah gitu jadinya. Gitu. Yang penting bisa teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun itu nggak mudah ya, umur tuh. Walaupun di musik sebenarnya kalau untuk ukuran umur kan kita sebenarnya nggak pernah mandang lah ya. Iya. Cuman kadang secara nggak langsung senioritas tuh ada. Senioritas tuh tetap ada. Tetap ada ya. Tetap. Keren banget ih. Gue pun nggak terlalu tahu detail cerita lu kan dari awal gimana. Gue taunya udah terkenal aja. Enggak. Nggak terkenal. Oke, sekarang kita ngobrolnya agak sedikit keluar dari musik. Gue yang nggak, jadi kan tahun keberapa itu ada berapa tahun itu lu jadi bintang sebuah brand sabun. Nggak juga, brand apa ya itu? Sabun. Gue agak-agak gimana ya? Oh iya bener. Sabun. Apa ya? Ya udah kita sebut aja, ini kan nggak apa-apa dong di YouTube. Oh iya. Enggak, pencuci rambut. Pencuci rambut. Ya, jadi ada pencuci rambut. Rasanya itu kayak gak ada lagi perempuan yang lebih cantik dari aku. Segini aja udah bagus banget. Apalagi brandnya itu gimana ceritanya Kak? Lu kan musisi gitu. Terus tiba-tiba lu ditawarin as a musisi kah atau karena emang paras lo yang tadi gue bilang bunga desa? Enggak, itu tuh jadi gara-garanya kalau misalnya brand itu, brand si Merpati itu ya. Oh iya benar. Merpati ya, Merpati Emas. Merpati Emas. Itu tuh dia emang selalu ada kayak nyari-nyari talent gitu kan. Dia itu kan emang sebisa mungkin nggak pakai artis. Jadi kayak emang benar-benar orang panutan yang well known gitu lah, pokoknya misalnya well known di bidangnya gitu kan. Terus waktu itu gue dikabarin, Pak, lu boleh nggak audisi gitu kan? Casting. Audisi mah kayak musik. Casting, berarti dia masih musisi lah mindsetnya. Iya, bener. Casting. Terus waktu itu gue yang kayak gue ogah sebenarnya pada waktu itu, nggak mau gitu. Sampai akhirnya, ayo dong nih disediain waktu khusus buat lo nih. Oh ya udah boleh deh, gue dateng deh iseng aja gitu kan. Iseng aja. Terus casting lah. Ternyata castingnya tuh kayak cuman Pak, lu ngobrol deh, lu ceritain gitu, maksudnya tentang rambut lo. Lah, gue kan tentang rambut gue keramas aja 4 hari sekali. Iya kan? Bingung kan gue kayak, ya mas jangan tentang perawatan rambut dong gitu. Gue ke salon 2 bulan sekali, gue cuci rambut 4 hari sekali, lu yang bener aja lu gitu kan. Ya udah lu ceritain apa yang lu pengen ceritain. Ini deh, kan lo musisi gitu kan. Jadi cerita itu dia ada 9 gitu, 9 orang atlet, musisi, naon-naon gitu. Terus itu lo mewakili musisi deh gitu, lo ceritain perjalanan lo di musik. Di gitu. musik, oke. Ya gue cerita, pas gue cerita itu dia yang kayak, yaudah oke gitu kan. Ternyata itu tuh mereka tuh nyari orang yang lo enak untuk bercerita. Castingnya itu cuma sesimpel itu doang. Dan itu lo banget kan? Lo tau gak sih? Gitu kayak nggak ada kamera aja udah gitu kan. Terus itu yang kayak lu tuh bercerita membuat gue kayak oke, gue pantengin nih apalagi gitu. Jadi akhirnya gue masuklah shortlist. Lucunya ada lagi nih, dari shortlist itu gue dimintain paspor karena biasanya syutingnya tuh di Bangkok. Di regional kan, regionalnya dia. Ya udah, gue yang udah ngasih paspor segala macam, nggak ada kabar nih, gitu, nggak ada kabar segala macam.
Sampai akhirnya gue harus pergi, gue harus bertugas, tugas negara nih main biola gitu kan, keluar gitu. Ini gimana nih, gue soalnya harus ngurusin yang ini. Kalau misalnya lu bulan ini gue nggak bisa, berarti ya gue mundur, gitu. Oh Pak, abis itu gue dihubungin sama regional, dibilang kamu belum, gitu kan. Gitu. Oh ya udah, oke, it's okay, gitu kan. Ya udah, gue berangkat lah gitu, berangkat tugas negara, pulang dari tugas negara, tau-tau gue ditelepon sama PH. Pak, dalam seminggu kita syuting ya, syuting naon, gue gituin kan. Terus habis itu ini syuting si Merpati ini. Lah, bukannya gue nggak keterima ya, gue bilang gitu kan. Enggak, ini buat next episode. Yang setelah yang ke Bangkok gitu. Terus gue asik ke Bangkok gitu kan. Ya udah, ini ya workshop rambut gitu. Workshop? Ada workshop tuh ya? Adin. Kirain musik doang ada workshop. 3 hari workshop rambut. Di ozon, di toning gitu. Lumayan perawatan gratis ya. Mehong mak kalau nggak gila. Terus ya udah perawatan segala macam. Oke, kita syutingnya jadinya di Depok ya. Sama sih Ok juga. Kagak jadi tapi gue ke Bangkok ya. Kagak jadi. Oh, di Depok. Jadi di Depok. Baik, ya udah nggak apa-apa, gue di Depok aja gitu. Udah syuting nih, segala macam. Yang iklan itu cepet turunnya. Iklan gue enak banget ya, lama ya. Iya makanya gue bilang kayak sempet menghiasi ya TV ada, terus apa namanya nih, billboard spanduk di jalan tuh muka dia ada tuh beberapa tahun kemarin. Lumayan 2 tahun 2013 sampai iya ya 2013 sampai 15 13 sampai 15 ya. Iya, itu juga sebenarnya jadi dia tuh tipenya tuh bukan yang ambasador. Jadi lu kontrak itu cuman per ini doang, project waktu itu. Karena dia kan biasanya per bulan tuh dia ganti. Biasanya ganti. Catur wuruan juga kadang-kadang ya, 3 bulanan gitu ada. Terus ada apa nih? Bener, 3 bulan gitu-gitu kan. Jadi gue mikirnya, oh ya udah berarti gue bisa yang 3 bulan nih, nggak yang sebulan doang. Udah tayang 3 bulan. Terus tau-tau orangnya kayak, Pak, nih gue mau, Pak, ini kita mau ada ini juga, apa namanya, print ad. Apa tuh? Print ad tuh ya itu billboard, terus habis itu apa gitu kan, print adnya juga gitu. Oh ya udah gitu, beda kontrak ya Pak. Oke siap gitu. Ya udah ini lagi kontrak lagi, sign, foto gitu, foto. Terus udah selesai, habis itu tahun depannya lagi ternyata dia bikin lagi, Pak ini ada sequelnya. Gitu. Jadi harus sequel lagi tuh ya, karena sequel ya. Sequel lagi, kontrak lagi ya kita. Oh ya udah oke gitu, kontrak lagi gitu. Oh gitu ya. Iya. Wah keren. Jadi itu agak sedikit melenceng dari permusikan ya, tapi maksudnya itu kan pengalaman seorang Ava yang ya udah ternyata dapat kesempatan itu ya. Iya, hoki. Iya hoki ya kalau kata dia ya. Emang di jalan lu sih. Jadi terkenal secara looks di mana-mana gitu. Jadi buat teman-teman musisi. Mohon maaf, kagak ada yang tahu kalau itu gua. Kagak ada yang tahu itu gua loh gitu. Kayak gitu. Sampai kayak gitu kayak enggak Fa, enggak mungkin. Ya udahlah. Ya karena kehidupan nyata lu nggak sebegitu rapinya ya. Ya udahlah. Iya. Nanti ya udah nih kita balik ke musik. Itu tadi intermezzo sedikit karena biar teman-teman tahu kalau pernah lihat di mana ya kakak ini ya? Enggak mirip gua. Ada di billboard. Mungkin tapi ya sedikit edit aja. Iya, edit itu. Nah, ini gue juga menanya nih Kak, untuk tadi seperti yang gue bilang kan kayak pemain orkestra, pemain ya violin dan keluarga-keluarganya itu nggak banyak orang terlalu notice sebenarnya kan, kalau apalagi kalau misalnya yang keluarganya kayak lu mau jadi musisi apa, misalnya kalau main gitar masih kelihatan, main keyboard masih kelihatan, kalau main violin itu kan jarang ya. Gitu. Nah dan menurut lu kayak gimana tuh misalnya gue pengen main violin terus gue masih sekolah, nah menurut lu ada ini apa ya sebutannya, ada alasan yang cocok gak buat ngasih tahu ke orang tua mereka kalau misalnya sebenarnya violin tuh gue bisa hidup kok gitu, gue bisa hidup as a violinis gitu, atau orkestra player lah gitu, karena kan orkestra mindset orang-orang awam kayak ya orkestra kan lumayan jarang banget, nggak sesering anak band, lu bisa masih bisa main di mana-mana gitu, sedangkan orkestra pemain strings lu mainnya ya kalau nggak orkes, dan orang juga jarang lihat violin solo kan, solis itu kan orang jarang gitu. Nah menurut lu sendiri gimana, apakah bisa hidup seorang pemain string itu di Indonesia? Bisa. Kenapa? Banyak lahannya, pedagog ada, main itu juga ada. Pedagog tuh ngajar ya? Iya. Terus ngamen juga bisa yang sendirian. Terus habis itu yang orkes lu kesempatannya juga lumayan gede. Orkes sekarang kan juga ada beberapa orkes yang masih menginikan audisi. Jadi bisa ikutan audisi. Bisa audisi.
Kecuali kalau misalnya kayak orkes-orkes yang pop tuh biasanya rata-rata rekomendasi. Oke. Nah dari rekomendasi aja lu bisa belajar kayak gua paling enggak. Deket-deketin orang cicik-cicik gitu, baik-baik gitu. Itu ini ya, maksudnya buat belajar juga ya, deket-deketin tuh buat belajar, bukan hanya kan kadang sekarang ada image kayak lu deketin dia buat karena lu ngejilat karena dia, ada maunya. biar diajak gitu. Nah, sebenarnya gini. Lu sebagai manusia itu pasti simbiosis mutualisme. Iya benar, kita belajar itu ya. Iya kan? Gue butuh sesuatu dari lu. Lu juga bisa ambil sesuatu dari gue. Iya benar ya. Gitu aja. Keren. Gak mungkin kalau misalnya lu temenan kagak ada simbiosis mutualisme, gak mungkin. Ya? Gak mungkin. Udah. Nah itu, jadi tetap maksudnya ya itu dalam hal positif kan. Iya. Benar. Jadi itu sebenarnya wajar ya untuk kayak gitu. Nah seperti yang tadi gue juga bilang kayak kan banyak banget nih. Kadang gue juga sempat lihat ada orkestra Trinity punya tuh Iya, Trust orkestra itu kan anak-anak ya maksudnya masih sekolah. Itu kan maksudnya ya sekarang perkembangannya sepesat itu loh, nggak kayak zaman kita dulu atau zaman lu dulu gitu kan. Dulu gue 2004 itu 2003 ya kalau nggak salah. Itu gue ikut Twilight Youth Orchestra. Sebelum ada Trust ini ada Twilight Youth Orchestra. Itu dia dari umur 9 tahun sampai 25 tahun. Oke. Gitu. Dan kita sistemnya tuh audisi. Terus habis itu lo jadi anggota tetap. Terus habis itu setiap kali 6 tahun sekali apa 6 bulan sekali gitu kita ada audisi sitting. Audisi sitting tuh gimana? Buat duduk. Jadi kalau misalnya di orkes tuh lo di luar pun ada audisi sitting namanya. Jadi setelah lo audisi untuk masuk ke dalam orkesnya, lo akan dikasih audisi sitting. Dari nilai-nilai lo kan ada 1, 2, 3 sampai seberapa. Nah itu yang menentukan lo di biola 1, di row depan atau row kanan atau row kiri. Penilaiannya pula. Ada. Oke, menarik. Adin. Itu yang kita terapin di Twilight Youth Orchestra waktu itu. Gue udah sempat ikut itu. Jadi sebenarnya Trust ini tuh juga gue mengingatkan gue akan si Mas Adi bikin Twilight Youth itu. Itu kalau ya maksudnya kalau gue compare sedikit kayak sepak bola. Di bola kan ada tim junior berapa ya mereka buat mempersiapkan ke yang profesional dewasanya ya. Yes, betul. Oh, itu menarik banget tuh ya. Nah, oke, tadi kita ngomongin sitting nih. Gue juga baru tahu nih. Itu apa aja Kak ininya ya syarat-syaratnya lo sampai ternyata duduk di depan. Penilaiannya. Biasanya kita cuma dikasih satu lagu yang akan dimainin. Oke. Jadi dikasih satu lagu yang akan dimainin, lu mainin tuh. Mau biola 1, mau biola 2 biasanya sama-sama dikasih yang part yang sama. Part yang sama. Dari situ penilaiannya si juri itu ada di belakang layar. Oh, oke. Jadi lu cuma bisa dengerin doang. Jadi cuma kayak peserta nomor 1, set. Oh, jadi nggak lihat muka nih ya? Nggak lihat muka sama sekali. Anjir. Udah, oke. Biasanya tuh dibagi. Yang 1 sampai 6 itu ada di biola 1, yang 7 sampai 12 di biola 2. Terus yang 13 sampai sini biola 1 belakang, ini biola 1, biola 2 belakang. Yang di yang kanan biasanya itu yang depan yang urutan 1 sampai 4. 1 2 3 4. Oh, oke ya. Nah, ntar 5 6 7 8 yang kiri gitu. Itu selalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya lihat pemain biola paling kanan depan, itu otomatis dia yang dituakan sama kita. Oh, gitu. Cuman kalau misalnya itu tuh biasanya diterapkan kalau misalnya klasik gitu, TO gitu, terus abis ya yang ada audisi sitting. Tapi kalau misalnya lo udah masuk ke Magenta, udah masuk ke EG, udah masuk ke Om Purwa mungkin, kita nggak ada audisi sitting. Jadi lebih ke kayak lu aja yang kanan. Itu dia bebas. Capek aku mau kiri aja gitu. Lu di biola 1, nggak mau, aku biola 2 aja, bayaran sama gitu. Oke. Gitu. Oh begitu ya. Jadi ya ini menarik nih dunia orkestra ini nih. Gitu. Oh jadi ada penentuan seat itu. Ada penentuan seat. Gitu ya. Iya. Ada yang sampai diomongin gara-gara nentuin seat sendiri ada. Wah. Ada yang tiba-tiba datang gitu out of nowhere gitu, terus tahu-tahu dia duduk di paling depan di mana gitu kan kayak siapa nih bocah nih? Posek Diana gitu. Bismil gitu kan. Ada. Oh gitu. Oke, ini buat masukan buat teman-teman nih mungkin yang nggak tahu atau kayak apa sih Kak itu sitting dan mungkin main string udah belajar tapi belum masuk ke dunia orkestra kan jadi mungkin nggak tahu gitu. Semoga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman di rumah. Keren banget. Udah banyak banget sekarang pemain biola. Gue makanya pindah keluar ke belakang layar ya. Kasihan kalau enggak kan, ntar kagak ada yang muncul. Iya benar. Nah, ama ini menarik Kak. Jadi kan kalau menurut gue kayak pemain orkes itu udah pasti harus bisa baca. Oh iya. Nah, ini juga kemarin sebenarnya udah lama banget karena sebelum gue bikin serundeng ini. Jadi gue sempat ketemu ada pemain biola dari Papua. Waduh. Tapi dia belajarnya baik. Gue tanya kan kayak, wih
karena biola jarang banget kalau gitar gitu di Papua berjibun lah orang yang bisa main keyboard ya banyak lah di gereja di Papua gitu. Cuman main biola gitu gue kaget. Biola dan waktu itu ada saxophone juga. Gue tanya dong kayak, belajar biola di mana emang? Di sini ada sekolah ngajar? Enggak kak, belajar sendiri aja. Tapi maksudnya biolanya ada gitu dijual. Cuman belajarnya itu by YouTube. Belajar by YouTube aja kak. Tapi ya oke lah maksudnya bisa main lah gitu. Nah terus gue tanya, belajar di YouTube ini bisa baca partitur dong? Oh nggak bisa kak. Gitu. Nah ini sekarang mumpung lagi sama pemain violin nih dan lo kan udah senior lah di dunia orkestra. Astaga. Gitu. Seberapa penting baca partitur? Kalau gue mau lebih nekanin seberapa penting lu punya guru. Oke, kenapa tuh? Karena kalau misalnya, jadi alat musik itu tuh sangat amat sangat amat melekat ke anatomi tubuh. Oke. Iya kan, anatomi tubuh lo gitu. Kalau misalnya lo salah teknik bermain biola, karena biola kan benar sini ya benar. Iya kan? Di sini lo ini tuh kalau lo salah teknik, jadi kaku. Itu lo bisa lumpuh. Oh gitu, sampai serius itu ya? Seserius itu. Sama aja kayak lu kalau main alat tiup gitu. Main alat tiup, lu salah tiup atau apa segala macam kan dia saraf. Iya, saraf. Lu bisa kena saraf. Bisa kena penyakit saraf gitu-gitu. Karena enggak sedikit juga yang ternyata kena. Kayak kalau pemain biola lu mesti paling tidak pijet sebulan sekali. Buat ngelemesin. Anatomi tubuh sih gitu kan. Dia sebenarnya tergantung sama anatomi. Sedangkan kalau misalnya lu belajar di YouTube, lu nggak akan ada nih yang ngecekin ini salah, ini benar, nih apa gitu. Gue pernah trauma di tangan. Pergelangan tangan tuh pernah trauma. Yang sampai kalau lu gerakin kayak gini aja tuh sakit. Dan itu harusnya istirahatnya tuh sekitar 2 bulanan lebih. Lu nggak boleh main biola sama sekali. Iya. Tapi pasti enggak kan? Enggak dong. Ya udah lah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya alat musik, kalau gue boleh saran yang berhubungan dengan badan banget, dengan saraf apa segala macam, lu mendingan cari guru. Cari guru ya. Gitu. Nah, ini menarik banget nih. Jadi buat teman-teman kan kadang apalagi zaman sekarang kan semua ilmu udah tersebar luas out of nowhere, kadang nggak tahu ini dari mana tapi ya bener ada basicnya lah gitu. Sebenarnya sama aja kayak penyanyi kan kalau misalnya lu salah kan nyanyi sembarang ya. Nyanyi sembarang kan rusak pita suaranya gitu kan. Bener. Kalau ada guru kan lu bisa ngecekin, nih diafragma lu berkembang. Ini bener dari perut. Ini dari kepala gini gitu caranya gitu kan lu bisa gitu. Paling nggak kayak gitu menghindari lu jadinya malah cacat. Iya benar. Nah ini masukan banget teman-teman, ini buat gue juga baru tahu. Ternyata sepenting itu. Jadi maksudnya walaupun misalnya di situ nggak ada, sekarang kan udah ada telekomunikasi udah sangat luas kan. Jadi kayak mungkin kalau misalnya nggak bisa, misalnya di tempat kalian nggak ada guru, kalian mungkin bisa cek Instagram siapa yang ngajar biola. Bisa dicek by video call kan. Bisa diajarin, dikasih tahu gitu lebih. Cek ininya, ini lo keras nggak, ini enggak. Iya, gue pernah tuh dulu belajar biola pertama kali gue pegang gini. Kayak salah gini tapi itu gue nanya teman gue. Teman gue yang main violin juga. Iya betul. Gitu. Gila keren. Nah akhirnya sekarang lu punya orkestra sendiri. Orkestra ya. Avo. Nah lu boleh cerita nggak perbedaan, kan lu udah lama lu udah main orkestra sana orkestra sini, terus akhirnya sekarang lu punya orkestra sendiri. Gimana perasaannya, terus menurut lu perbedaan yang cukup signifikan apa dibanding yang lain? Dibanding lu menclok sama lu punya sendiri gitu. Ya kalau misalnya gue punya sendiri, gue lebih senangnya karena gue jadinya bisa ikutan ngebantuin teman-teman gue. Ngebantuin dalam hal ngajak-ngajakin. Iya. Memberi kerjaan. Lapangan pekerjaan. Benar. Itu. Ya. Gue senangnya di situ sih karena kayak, gue bisa berarti buat orang. Ibaratnya ketimbang gue menyumbangkan jasa gue sendirian gitu, terus sekarang gue bisa berbagi lah paling enggak. Keren. Gitu. Udah cantik. Wow. Banyak dermawan kerjaannya, dermawan lagi. Baik, tapi dia emang beneran baik loh. Gue juga kemarin sempat ada kerjaan gitu, dia bilang gue pengen ngasih teman-teman gue. Keren loh dia loh. Baik. Oke, terus tadi apa lagi tuh? Terus apa lagi ya seru aja, seseruan sama teman-teman. Untungnya kan gue bermula dari gue orang lapangan ya, itu tadi gue bilang rakyat jelita itu ya. Rakyat jelita, ya. Dari rakyat jelita ini jadi madam gitu. Iya benar-benar naik ya. Dan gue naiknya bareng teman-teman gue. Jadi gue yang kayak ya udah, gue dari teman-teman gue yang biasanya gue main bareng, terus abis itu gue jadi leader ya. Gue nggak mau dibilang bos kan, leader gitu, maksudnya ibaratnya leader, tapi gue masih
masih apa ya, bondnya tuh masih ya masih kayak bergaul biasa gitu, kekeluargaan aja biasa gitu. Gue jadi apa ya, ya beda aja sih gitu. Terus gue seneng kalau ngeliat mereka seneng gitu ya. Oke. Iya, dermawan, baik ya. Keren loh. Jadi buat cowok-cowok enggak, jangan udah mau nikah ya. Oh iya, udah mau nikah. Tadi gue udah mau promo untuk komen di bawah ini. Ya nggak ada Saripati ABG lagi. Ya jangan, udah nggak bisa. Ingat ya, ini tahun terakhir kamu ya. Oh iya. Oke. Oke, nah tadi gue mau nanya apa? Oh ini. Ini juga kadang gue tanya ke teman-teman musisi gue yang cewek. Nah, kan mostly musisi itu banyak kan, kalau ya kita presentasiin banyak kan cowok. Nah, gimana cara lu membawa diri lu sebagai cewek di kumpulan yang cowok-cowok itu? Gitu. Ya, gampang. Sebagai musisi cewek kan, ya kalau lu kan emang gampang bergaul sama cowok ya. Tapi kan ada juga yang cewek banget yang aduh agak takut, atau kadang aduh gua nggak ini nih gitu. Gimana ya? Gimana cara membawa diri lu gitu di kalangan musisi? Sebagai cewek, jadi lu jangan bilang diri lu cowok. Oh iya benar juga. Makanya perkaranya adalah gue sangat jarang untuk bergaul sama cewek-cewek. Oh gitu ya, lu malah lebih sering sama cowok-cowok? Iya, nggak tahu kenapa ya, karena apa ya? Nggak tahu, gue selalu dianggap cowok soalnya sama semuanya. Jadi cowok-cowok ngumpul terus ngomongin cewek kayak anjir lu cewek cantik gitu kan. Gedong gitu kan. Oh, iya. Gue tetap aja di situ yang kayak hey, halo, gue tuh perempuan loh gitu. Oh gitu ya. Iya, sedih loh kadang-kadang. Oh sedih ya, tetap ya, lu masih merasain. Jadi untungnya ya makanya Kak Ava ini sangat gampang banget bergaul ya. Gue tuh kadang-kadang suka gue cerita dikit ya. Iya. Adalah pokoknya ini anak baru banget, mainnya bagus banget, anaknya juga baik banget gitu. Gue sih suka ya sama saya. Lu suka sama dia? Ya cewek tapi kan nggak bisa dong gitu kan. Gue suka ini approach-nya dia juga oke lah gitu ya. Cuman banyak sekali musisi cewek jadi yang kecentilan, aduh bajunya pendek, aduh ini ngapain sih goda-godain ya, suka dempet gitu kan. Gue kadang-kadang suka mikir juga yang kayak gue perasaan juga kadang suka pakai baju minim ya. Terus habis itu ya kalau misalnya dempet-dempet ya enggak lah, tapi rokok bareng atau apa bareng gitu. Tapi gue kayak kagak ada yang kayak gituin gue, apa gue emang beneran dianggap cowok apa gimana gitu kan. Sampai akhirnya gue yang kayak nih anak apa yang salah ya gitu, apa ya bentukannya gesturnya atau gitu kan. Emang ada beberapa yang ngeganggu sih, kayak misalnya kayak ya lu kalau ngomong sompral gitu, mau ngomong sesompral-sompralnya gue kan bukan ya gimana ya, gue nggak bisa nilai sendiri juga sih. Iya tapi ya itu tadi gambaran lu kan kayak gitu kan kurang lebih sih. Iya terus atau enggak yang kecentilannya sampai gitu gue nggak tahu juga sih ya. Maksudnya perkaranya gue perempuan juga, nggak mungkin gue ngomong gitu kan. Jadi ibarat takutnya gue kalau lu jangan kayak gitu, ntar gue yang iri lagi kan gitu. Jadi gue nggak mungkin gue ngomong kayak gitu. Ya lebih ke laki-laki lah, kalian lah yang gue tanyain, lu kenapa perempuan susah banget masuk ke lingkungan kalian? Cowok ya. Kenapa? Enggak sih, buat gue kan gue juga gampang bergaul kan gue. Jadi buat gue sama aja sih. Agak susah ya kalau kita yang tapi yang menarik dari lu nih menurut gue ya, karena kadang gue merasanya kayak ada kecenderungan suka terjadi perbedaan saat ya terlihat pada saat nongkrong atau saat latihan break atau soundcheck break gitu. Tim orkestra agak sendiri sama tim rhythm nggak terlalu bareng. Gitu. Itu tidak terjadi di AVO. Iya, gue nggak bilang AVO kayak gitu. Boleh. Ya kan. Iya, karena gue denda. Oh serius lo ini? Di AVO itu ada denda, jangan sedih. Oke. Lo latihan, ngomong pas latihan ya, pas lagi sesi studio, lo ngomongin kebun binatang piaraan seperti anjing-anjingan atau lu ngeluh kayak anjing, aduh gitu, itu lu gue denda. Satu kata 2.000. Wow, keren. Terus habis itu cari duitnya gitu ya. Terus gue naik lagi kalau misalnya udah latihan gabungan, satu kata 5.000. Oke. Udah JR masuk ke gedung 10.000. Wow. Hari H 20.000. Oh anjay. Lumayan, gue dapet 800.000. Iya juga ya, bener ya. Habis itu tapi duitnya kita alhamdulillah buat anak yatim. Oh serius loh? Iya. Gila, baik. Jadi gue ibaratnya gini, ya lu cuci dosa apa yang lo omongin. Keren. Gitu. Keren. Jadi gitu. Tuh udah mau salah nih, jeder gitu kan. Lu kan biasanya kan kayak jering, anjir ya, gitu kan. Kalau di gue nggak bisa, jering, alhamdulillah. Wow, syariah banget. Atau enggak Alsa, druk, hore aku salah. Gitu. Lu harus ceria. Iya. Hore gitu. Lu tau nggak kemarin gue ketemu si ini, gila dia top.
keren. Oh ini bisa diterapin juga nih buat Bisa. di lingkungan teman-teman ya. Ini Bisa. sangat-sangat positif ya. Iya, lumayan kan? Keren. Anjir gitu ya. Iya lu. nih kayak gini nih lu udah dapat 2.000. Iya, gue gak bisa nih Nggak ngomong bisa. gitu, gak bisa tahan gue. Kadang refleks. Jadi Iya. kayak ngomong denger, ya tadi ngomongnya itu lagi gitu. Kepikirannya pas habis ngomong Lu gitu. tau sama Reno kan? Ya, waduh iya. Sehari dia bisa 50.000. Kadang orang yang susahan kayak gue bayar aja deh, ya deh gue bayar aja. Belum apa-apa kayak cet gitu. Om Ren gitu. Terus dia oh iya, juga kan nggak boleh. Waduh, ya tuh nggak waduh, boleh. ya tuh nggak boleh. Kan lu mengeluh. Oke. Gitu. Yes gitu ya, Iya. gitu ya. Yes. Iya. Yes, gue tadi salah. Gitu. Iya, keren. Soalnya yang tadi gue bilang kayak kadang gue lihat ada kecenderungan itu sehingga ya mungkin ngobrol tapi ya kadang seperlunya nggak sedangkan lu akrab nih sama anak band, lu akrab sama ya kalau di orkestra ada anak ritm gitu lu akrab banget kan. Jadi sedangkan yang orkestra yang ya apalagi zaman dulu ataupun yang sekarang anak-anak sekarang gue lihat yang kalem-kalem yang Mereka sebenarnya bukan mereka segan ya, gitu. lebih ke segan. Kalau misalnya gue tuh juga masuk ke orkes, gue sebagai orang Jakarta ya, Iya. masuk ke orkes Jogja yang seumuran gue, yang angkatan Oh, sekarang nih, angkatan, yang seumuran yang gue. Kalau yang bapak-bapak mah gampang lah, gue Iya, tinggalnya iya. bapak Iya, gitu iya, doang kan iya. mereka udah nakku gitu kan, Iya, iya. nakku gitu. Wow. Iya. Nah kalau yang seumuran gue itu gue emang agak susah waktu itu masuknya. Gue kayak butuh 4 tahun untuk mendeketin mereka. Oh gitu ya. Karena mereka lebih ke anjir nih orang kota, orang ibu kota gitu kan. Waduh ini gaul apa segala macam nih supel gini-gini. Gue ini minder. Iya, gitu. gitu. Sampai akhirnya gue waktu itu yang kayak kalian tinggal di mana gitu. Di Cipete Pak. Gue antar jemput ya, sampai gue gituin. Keren. Gue antar jemput ya, kalian naik kapan sih gitu. Enggak apa-apa, kita naik taksi aja. Udah nggak usah, lu hemat taksi, mendingan beliin gua rokok, gue gituin kan. Keren. Aduh nggak enak Pak, nggak enak. Udah coba masuk, gue gituin. Gue paksa. Gue paksa sampai akhirnya kebiasaan kayak yang bos kamu lewat mana, buas aku nebeng. Sampai jadi kayak gitu ya, nolak sampai minta ya. Iya, sampai kayak gitu. Iya. Jadi itu agak susah 4 tahunan karena mereka lebih apa ya? Ya minder. Minder ya. Lebih ke minder sih gitu. Iya. Dan untuk lu sebagai anak Jakarta yang sekarang masuk ke mereka, kalau pasti banyak yang akan bilang, wah gila sih ini judes banget, gue nggak berani sama mbak ini, judes gitu. Pada awalnya gue juga pasti menyangka mereka judes. Tapi sebenarnya ya udah gitu. Ya. Memang begitulah gitu ya. Emang pinter-pinteran lo aja. Iya. Nah, ritme sama orkes ya dari dulu ya memang seperti itu gitu. Iya, Alhamdulillah gue bisa menyatukan mereka dan ngobrol bareng jadi satu ya karena ayolah pas gue lagi nongkrong sini gue panggilan aja yang anak ritme sini lu nongkrong bareng juga gitu. Ntar orkesnya jadi akhirnya sekarang bareng, sekarang jadi bareng. Gitu makanya gue juga lihat kecenderungan itu kan, makanya gue lihat lu bisa nyampur ke dua-duanya gitu dan akhirnya ketika lu punya AVO lu bisa menyatukannya lah kurang lebih ya. Alhamdulillah jadi ya. bareng ya. Keren. Ini pelajaran nih buat teman-teman dan juga ya yang mau masuk dunia orkestra nggak sedark itu kok. Itu fun juga ya main di orkestra kan. Iya. Keren. Asal bertanggung jawab. Ya, itu pastilah semua apa yang kita kerjakan tanggung jawab ya. Iya. Keren. Oke, sekarang kita punya games. Apaan? Ada brief main game kayaknya. Oke, ada segmen games. Naon sih ya? Ya, jadi ini membahas tentang gue mau bilang membahas tentang kisah cinta Ava. Nggak boleh ya, nggak baik ya. Jangan. Karena beliau mau menikah ya tahun ini. Jadi buat cowok-cowok yang udah flirting sama Kak Ava. Kagak ada. Oh, nggak ada ya. Kagak ada. Selamat buat kalian. Karena ini udah tahun terakhir. Udah bentar lagi akan close the door kalau kata Deddy. Ayo sebulan lagi cepetan. Wow. Nanti bisa komen di bawah ya, ntar DM aja. Oke, nah gue permainannya ini gampang banget Kak. Ini pertanyaan cepat doang, lu tinggal jawab A atau B. Ih. Oke. Iya, lu tinggal jawab A atau B. Terus nanti baru kita bahas kenapa lu memilih A atau B. Ya, maksudnya jawabannya. Ini kayak sebagai ini ya, psikotes ya. Kayak semacamnya. Semacamnya. Tuh gue pikirin dulu pertanyaannya. Baru gue pikirin sekarang. Ya udah lu pikirin, gue mau sendawa. Wow. Enggak deh. Tunggu. Tadi apa ya? Kan? Tunggu. Gue lupa lagi. Apa? Tunggu. Gue tanya ini dulu kreatif gue ya. Tunggu. Coy, lu bantuin gue, dia dibantuin kreatif, gue juga dibantuin kreatif dong. Jangan dong. Kamu kalah. Anjir, gue tadi lupa nulis lagi. Oke. Tuh udah dikasih tahu tuh. Gitu. 3 aja. Ih, banyak ya. 3 doang. Iya, oke. Easy. Aku deg-degan. Nah, tadi apa ya? Oh ya. Oke ya.
Oke. Wow. Ini gue punya 4 pertanyaan. Kok jadi nambah, Bos? Gue tadi baru ingat apa tadi 4. Oke, jadi ini ada 4 pertanyaan cepat, tinggal jawab cepat, nanti kita akan bahas lagi setelah lu jawab. Oke. Yang pertama. Orkestra atau Camila? Camila. Terus pacar kantoran atau pacar musisi? Musisi. Loh, kok agak slow down jawabannya ya? Oke, ya apa? Nanti baru kita bahas. Nanti baru kita bahas. Tadi satu lagi apa ya? Ki anjir, kenapa gue jadi lupa? Terus? Apa no? Bukan. Parah Ino, mau cengin lu. Wah parah. Cengin aja. Yaudah, 3 aja deh, 3 satu lagi. Gitaris atau drummer? Drummer. Drummer. Oh, satu lagi gue ingat. Aries Sagittarius. Siapa sih Aries sama Sagittarius? Ya lu jawab aja. Sagi. Ya udah, gue emang harus ada orangnya. Iya benar juga. Gue cuma nanya, bintangnya lu lebih milih Aries sama Sagittarius? Sagi. Oke. Iya. Oke, itu jadi 4 pertanyaan cepat. Iya. Biasanya soal gue tulis nih buat lu, tadi gue kayak wah, Aries sama Sagittarius gue tahu tuh. Emang ada ya? Gue nggak tahu loh. Teman-teman, gue nggak sengaja, oke? Gue nggak tahu, gue tadi. Enggak, itu dua-duanya ini gue kok, bridesmaid gue. Iya. Gue gak nanya sih. Oke, pertanyaan pertama tadi, orkestra atau Camila. Jadi gue jelasin dulu ya teman-teman. Kak Ava ini punya grup trio namanya Camila. Tiga-tiganya main violin sambil nyanyi. Salah satunya adalah adiknya. Ya kan, nanti teman-teman bisa lihat profil di sini. Udah ada beberapa single ya. Single apa album sih lu? Album, udah satu. Udah ada album, bisa dicek di sini. Kalau mau denger-denger, siapa tahu teman-teman bisa suka juga. Amin. Dengar aja lah, nggak suka juga tetap denger pokoknya. Iya, dengerin aja sekali. Royalti ada kan, royalti kan. Nah, tadi orkestra atau Camila, kenapa lu pilih Camila? Kan lu punya orkestra, lu punya. Ya Camila juga lu punya gitu. Kenapa lu lebih memilih Camila? Karena apa ya? Karena jumlahnya lebih dikit mungkin. Wow. Pembagiannya lebih banyak ya. Ya kalau misalnya orkes, gue yakin dan percaya teman-teman gue juga bisa cari di tempat lain. Walaupun ya gue juga emang pengen itu sih. Cuman kalau misalnya buat gue pribadi yang harus impu banget gitu, Camila sih pengen gue asah terus. Oke. Gitu. Menarik. Oke, pertanyaan kedua. Ini tadi lucu nih. Punya pacar kantoran atau punya pacar musisi? No offense, gue nggak nyerang siapa-siapa. Gue nggak maksud apa-apa. Gue coba pengen tahu aja. Kalau sebagai musisi cewek itu sukanya kecenderungannya gitu ke musisi musisi atau kantoran gitu, pasangannya gitu. Jadi biar berbagi juga buat teman-teman yang cewek-cewek. Oh iya, benar. Kalau menurut lu kenapa tadi? Kalau gua musisi tapi jawabnya musisi. Kenapa? Kalau gue anjurkan sebenarnya sih ya mendingan kantor atau pengusaha. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya gue deep down inside, karena pekerjaan kita itu membuat kita seseorang yang anehnya luar biasa. Kita kerja mesti berdasarkan mood, kita kerja tidak terbatas waktu. Kita kerja ide tuh bisa muncul di mana aja, dan lu kalau kerja udah kayak orang gila yang nggak bisa diganggu dan segala macam, ada maksud ininya sendiri, dan lu butuh mood yang parah banget. Yang aneh banget. Yang mana orang normal nggak pahami gitu. Iya, nggak banyak orang bisa pahami. Iya, itu yang gue rasain, jadi kayak agak struggling dari situnya sih, kebiasaannya. Gitu. Akhirnya sekarang pacar lo kantoran. Iya. Dan akan menikah. Jadi teman-teman kalau penasaran, aduh Kak, emang kalau pacaran musisi rasanya gimana sih? Boleh komen atau nanti bisa tanya beliau aja langsung. Ya kan, siapa tahu teman-teman ada yang masih bimbang. Tapi gue saranin ya, beneran mendingan yang kantoran atau yang pengusaha ya. Iya, gitu. Benar. Ya, itu yang mau mengerti lo. Yang gak mau ngatur. Benar, yang bisa mengerti ya. Keren. Oke, yang ketiga tadi, gitaris atau drummer? Tadi pilihnya drummer. Kenapa? Lu kan drummer? Gue sahabat gue aja drummer. Alsa ya benar. Iya, kan? Kenapa lu lebih memilih gitar atau drummer? Gitaris atau drummer? Hah? Kan tadi lu milih gitar atau drummer. Kenapa alasannya? Kenapa lu milih drummer? Lu suka beat kah atau lu suka singkup kah? Atau lu suka feel kah? Triplet. Ya nggak tahu kenapa ya. Emang suka aja ya drama. Emang suka aja. Berarti lebih suka ritmis daripada melodis. Karena kalau sama gue masih bisa nyambung. Gue kan bisa main piano, main biola, ya kan. Emang drum lumayan lah. Iya, ritmis sama melodis ya lu udah ada ini. Kalau misalnya sama gitar suka tabrakan frekuensi tuh. Wow.
Make sense. Buat yang tahu-tahu aja. Oke, terakhir Aries atau Sagittarius? Karena gue tahu banget nih Kava bintang banget apa namanya? Shalalala. Ya, wow. Mana bintangmu? Bintang banget. Bintang tuh apa sih bahasa ini? Zodiak banget. Jadi gue tadi nanya Aries atau Sagittarius. Kenapa Sagittarius kalau versi? Sahabat gue kebanyakan Sagittarius. Siapa aja? Mala. Oke. Ardi. Ada temen gue Desi namanya. Banyakan Sagittarius. Banyakan Sagittarius. Ada nyambung ke Sagittarius. Kalau Aries nggak nyambung? Nyambung juga ya? Cuman mereka lebih ke apa ya? Nggak se ini gue sama Sagi. Nggak biasanya mate banget bond, lah. Ya nggak sebond banget ya. Nggak sebisa asal-asalan ngomong gue sama Sagi. Oke. Masih ada jaga jaraknya ya kalau Aries. Betul. Keren. Udah itu aja, easy kan game gue. So easy. Nanti kalau mau yang lebih lengkap lagi tentang tadi yang dia agak ragu, teman-teman boleh komen. Nanti gue akan bocorin tapi ada biayanya. Duit gue juga ya. Iya. Oke, nanti gue capturein semua. Canda. Oke, ini biasa gue tanyain ke teman-teman gue musisi yang lain juga. Suka dan duka, 3 suka dan 3 duka dari lu selama berkarir di dunia musik profesional. 3 suka dan 3 duka. Terserah yang mana dulu. Apa ya? Ya apa dong? Gue tuh orangnya nggak ngemikirin kayak gituan sih. Ya udah aja. Ada orang yang nggak suka, ya udah. Kayak gue banget, cos dulu. Gue banget. Ya tapi kan ada yang bisa dibagiin. Jadi maksudnya biar teman-teman tuh punya gambaran. Oh dunia musik tuh. Karena kan orang suka lihat sukanya doang tuh kayak enaknya dia keluar kota, enaknya dia main sama artis. Padahal sebenarnya ada duka-duka juga yang kita alamin sebenarnya. Cuman mungkin kalau maksudnya kita kadang nggak terlalu merasa itu untuk duka karena kita fun kan ngajarinnya gitu. Cuman kan pasti ada itu jadi untuk dibagikan ke teman-teman. Suka duka ya. Oke, sukanya itu jadi lu banyak banget kenalan baru. Ya, banyak teman. Terus abis itu lu bisa menjadikan hobi lu sebagai mata pencaharian. Terus abis itu lu jadi apa ya kalau misalnya jadi kaya enggak ya? Kaya juga enggak, tergantung lu nabungnya. Oke. Gitu. Apalagi ya? Ya lu kayak teman banyak, terus habis itu hobi lu bisa jadi pekerjaan, terus habis itu lu bisa jadi diri sendiri sih sebenarnya. Kalau jadi musisi bisa jadi diri sendiri ya? Iya sih, kalau gue sih ngerasain gitu. Iya, nggak apa-apa. Walaupun diri gue ada banyak gitu, gue nggak tahu yang mana. Iya, balik lagi karena Gemini ya. Gue nggak tahu nih gue yang mana. Oke, dukanya ya nggak harus 3 deh, dukanya terserah. Ya. 1, 2 boleh. Dukanya adalah makin lu naik makin banyak yang musuhin lu. Wah, makin tinggi pohon makin banyak angin. Iya, gitu. Terus habis itu ya namanya juga ini ya, kita main di ranah orang-orang yang sentimental. Iya, perasa gitu. Jadi ya lu mesti hati-hati banget ya. Iya banget gitu. Iya kan? Berasa dong. Banget. Untuk orang yang yang apa adanya. Yang di depan kayak yang keren banget. Di belakang anjing. Makanya gue suka gini, puji-puji persaingan, puji-puji persaingan gitu. Iya. Kan? Itu jadi duka ya kadang. Gitu. Jadi kayak ya itu kita kerjanya di ranah yang sangat amat emosi diinikan banget. Jadi kayak apa-apa yang lo mau kerjain jadi agak dipikirin gitu kan. Padahal gue pengen jadi diri gue sendiri nih, tapi ya udahlah. Gitu. Oke, ya itu benar. Ketiga, ya tanpa disadari banyak juga yang kadang-kadang lo ngerasa anjir gue dimanfaatin. Oh, oke. Gitu. Iya, dimanfaatin dalam sisi apa nih? Macam-macam. Oh, macam-macam ya. Iya, benar. Enggak terkait dengan satu hal. Oke, jadi buat kalian yang pernah manfaatin Ava. Gak bercanda. Enggak ada yang manfaatin jadi gua kok. Itu wow. 3 suka dan 3 duka versi Ava Victoria. Jadi teman-teman gue harap ini bisa menjadi masukan buat mereka buat menambah wawasan. Oh, di musik tuh kayak begini ya, kurang lebihnya nggak harus sama, cuman setidaknya kalian pernah tahu ada yang kayak begitu. Jadi ketika kalian menghadapinya kalian udah siap. Gitu, nggak yang kadang kaget kan, suka ada efek kaget mereka anjir musik gitu. Iya, jangan lupa kuping gue lebar loh. Jadi gue nggak tahu kenapa, pokoknya semua info udah nyampe ke gue. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keren. Jadi buat teman-teman yang ya itu dia pasti tahu ya rahasia-rahasia kalian. Gitu. Oke, Kava thank you banget udah datang ke Serenteng, udah ngobrol-ngobrol, udah menceritakan pengalaman-pengalamannya buat teman-teman yang masih muda, gue selalu bilang gitu karena
ya semoga ini bisa menginspirasi mereka-mereka yang baru mau gue masuk musik, gue pengen jadi musisi gitu. Karena kan mereka pikirnya gak seluas ya ketika udah di dalam gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing ke mereka juga. Pengalaman-pengalaman lo dan juga teman-teman yang lain. Makin rame makin meriah. Makin rame makin meriah. Benar, itu dia. Asal sehat aja ya persaingannya ya. Oh iya dong, pasti harus sehat dong. Oke. Nah, terakhir sebagai penutup, pesan dan pesan buat mereka. Buat pendengar, buat nonton nih, apa yang baru mau masuk dunia musik? Iya, benar sih. Gitu. Kalau gue tuh selalu bilang musik apa ya? Lo jangan takut sih untuk ngelangkah, nekat aja. Oh oke. Ya maksudnya kayak gue pun memulai dari nekat. Gue nggak sekolah musik sama sekali, gue nggak. Gue cuman les doang. Tapi gue nekat. Terus berkelakuan baik karena dengan ada satu orang yang pernah ngomong gini ke gue gitu. Kalian juga kenal siapa? Attitude plus aptitude sama dengan altitude. Jadi kalau misalnya aptitude lu bagus ditambah dengan attitude lu bagus ditambah dengan aptitude knowledge sama ilmu lu bagus, lu akan mencapai ketinggian tertentu. Keren. Gitu. Dia harus seimbang. Harus seimbang, benar. Oke, udah ya. Udah. Keren. Itu pesan-pesan versi Ava Victoria. Jadi teman-teman yang merasa aduh iya benar juga ya Kak Ava ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin dalam proses mau ini ya masuk ke dunia musik ya sekarang prosesnya ya. Gitu. Sabar sama prosesnya, sabar ya, nggak bisa langsung dar. Bisa, gitu. bisa. Tapi kadang suka dar juga. Sabar aja, sabar. Ya, penting sabar dan prosesnya. Oke, teman-teman, gue harap ini bisa menginspirasi kalian, bisa menambah wawasan juga dan memberikan masukan positif buat teman-teman semua di rumah yang baru mau masuk dunia musik, baru berpikir untuk bermusik gitu. Dan juga mungkin tadi yang gue bilang kalau misalnya orang tuanya kurang mendukung, bisa diberikan informasi, bisa ditunjukin video ini, ini kok bisa seterkenal dia kok bisa hidup lah gitu di musik ya. Di ini aja, nggak usah banyak ngomong, lo kasih bukti. Iya, kasih bukti, benar. Oke teman-teman, thank you banget udah ngikutin obrolan-obrolan gue bersama Kak Ava Victoria. Pakai Kak lagi. Oh iya, bersama Ava Victoria. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Buat teman-teman yang mau nonton episode-episode sebelumnya bisa cek link di atas sini. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube channel Moe Production. Buat teman-teman yang mau tahu Moe Production itu apa bisa dilihat Instagram di sini. Dan juga teman-teman yang tadi penasaran dengan kok gitaris sama drummer sih Kak atau apa? Nah bisa DM beliau di mana Instagramnya Kak apa? Silakan. Ava Dinanti. Ava Dinanti nanti bisa di bawah sini. Dan juga dia punya Ava Orkestra kayak bajunya coba. Ada keroncong musyawarah. Oh ada keroncong musyawarah di mana Instagramnya? Iya ada keroncong musyawarah. Ada _orkestra. Ada Camila official _. Oh iya ada Camila juga. Boleh promo. Boleh kan gue sekalian. Boleh dong benar-benar ada ya Camila kan? Official juga. Dan juga bisa dicek single-single Camila di platform digital udah ada semuanya. Iya. Keroncong juga ada. Oh keroncong juga ada singlenya benar. Gimana? Ada KMH kelompok musisi happy ya. Iya benar KMH itu satu single ya. Iya. Karena isinya sibuk semua ya. Itu bisa teman-teman cek nih semua di sini nih, ntar kita taruh ya. Iya. Iya, thank you ya. Dan juga Instagram gue di @laudeng. Gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga tetap sehat-sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Sampai jumpa. Thank you Kava. Thank you.